ada bapak-bapak bercerita tentang seseorang atau yang mengaku bahwa dia adalah istri dari orang Saranjana. Nah, apakah benar beliau itu istri dari orang Saranjana atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di video kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan dari kawan kita mengenai video Singkikih Tim, yang mana video itu membahas tentang Saranjana. Adapun judulnya yaitu Tumbangnya Kota Gaib Saranjana. Nah, kawan kita ada yang menanyakan bahwa apakah benar bang kota Saranjana itu sudah ditumbangkan oleh Singkikih Tim. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya tidak ingin memvonis bahwa itu tidak benar ataupun itu benar, karena secara langsung saya tidak pernah melihat yang namanya alam Saranjana sebelum Singkikih datang ataupun sesudah Singkikih Tim itu datang. Jadi saya ingin menyampaikan terkait video-video Singkikih Tim ini. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Yang pertama, video pertama di part pertama Singkikih Tim itu mengatakan membuat satu video di wilayah Tanjung Kunyit. Nah, di situ mereka memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang yang disebut dengan mediumisasi kalau tidak salah. Nah, di situ terjadi dari Singkikih Tim ini memasukkan jin orang Saranjana. Katanya orang Saranjana. Menurut video itu beliau telah melumpuhkan salah satu jin dari Gunung Saranjana. Saya tidak tahu bagaimana persisnya karena saya tidak berada di tempatnya pada saat tim Singkikih Tim ini melakukan hal tersebut. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa itu jauh dari lokasi Gunung Saranjana. Video pertamanya itu jauh dari lokasi Gunung Saranjana karena Singkikih Tim ini melakukan di Tanjung Kunyit. Kemudian di lokasi kedua, di part yang kedua, Singkikih Tim melakukan hal yang serupa atau melakukan pemanggilan jin kemudian dimasukkan ke dalam jasad seseorang, yaitu timnya sendiri. Itu berada di Teluk Tamiang. Nah, di samping rumah itu saya kenal dan itu saya pastikan di Teluk Tamiang. Dan itu tidak dilakukan di dekat atau di wilayah Gunung Saranjana secara langsung. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu bohong atau tidak karena saya tidak bisa melihat secara langsung aksi mereka dan saya tidak bisa memastikan bahwa mengatakan bahwa itu tidak benar karena saya tidak bisa melihat secara langsung apa yang telah terjadi di wilayah Gunung Saranjana atau di alam gaib Gunung Saranjana sendiri pada saat Singkikih Tim melakukan aksinya. Apakah benar-benar dirobohkan atau sebagainya macam, saya kurang paham ya, atau saya tidak bisa menanggapi secara langsung. Tapi saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya tahu. Kemudian di video yang kedua itu, di part 2 itu, ada bapak-bapak bercerita tentang seseorang atau yang mengaku bahwa dia adalah istri dari orang Saranjana. Nah, bapak ini bercerita tentang juru kunci yang ketiga yang di video saya. Nanti saya buatkan linknya di atas. Beliau itu bercerita tentang guru kunci ketiga Gunung Saranjana yang perempuan yang pernah saya upload di video saya juga. Nah, itu kalian bisa lihat apakah benar beliau itu istri dari orang Saranjana atau seperti apa. Nah, kelanjutannya silahkan kalian tonton di video saya yang telah lalu. Kemudian di video yang ketiga itu ada saya di sana. Pada saat Singkikih Tim berkunjung ke desa Oka-Oka, bertemu dengan saya. Pada saat itu saya mempersiapkan untuk pemilihan kepala desa besok hari. Tim Singkikih Tim ini datang berombongan sekitar kalau tidak salah 4-5 mobil. Kemudian saya tanya, mau kemana bang? Katanya mau ke Gunung Saranjana, mau melihat Gunung Saranjana. Kemudian karena saya ada kesempatan sedikit untuk berbicara dengan mereka dan saya antar ke kait saya di juru kunci yang ketiga yang pernah juga saya upload videonya. Nah, saya antar ke rumahnya karena saya tidak punya banyak waktu karena waktu itu saya ditelepon oleh
kecamatan untuk mengambil surat suara. Kemudian saya antar ke rumah kakek saya, kemudian kalian saksikan videonya. Singkiki tim itu bercerita dengan kakek saya apa yang mereka bicarakan. Setelah berbicara dengan kakek saya itu, mereka ke Gunung Saranjana hanya sekedar untuk mengambil gambar. Nanti kalian tonton secara langsung video Singkiki timnya ya, supaya tidak salah paham. Kemudian setelah mereka mengambil video singkat di Gunung Saranjana, lalu mereka pulang. Saya waktu itu sebenarnya sudah tergesa-gesa ke kantor camat, kemudian ingin kembali lagi karena saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat video bersama mereka. Tapi ternyata tidak ada waktu, mereka sudah pulang dan saya berjumpa di jalan. Nah, mereka pulang kemudian melaksanakan hal yang sama, yaitu memanggil jin yang sama, memasukkan ke dalam tubuh kawan mereka itu. Dan itu lokasinya lebih jauh daripada part pertama dan part yang kedua. Itu sudah tidak di wilayah Kota Baru kalau saya tidak salah ya. Karena saya lihat pantainya itu bukan pantai Kota Baru lagi, tapi pantai yang sudah di luar dari Kota Baru. Nah, jadi di video ini saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka itu bohong, atau mereka itu tidak benar, atau mereka itu sudah merubuhkan alam gaib Gunung Saranjana, karena saya tidak melihat langsung kegiatan mereka dan saya pun tidak bisa mencek secara langsung apa yang terjadi di gunung atau di alam gaib Saranjana itu. Nanti kita coba tanyakan kepada juru kunci yang Puak Bela ya, siapa tahu beliau bisa menjelaskan hal ini. Untuk teman saudara kita yang sudah bertanya, mohon maaf, inilah jawaban saya. Saya tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak, tapi saya kembalikan kepada kalian. Saya hanya menjelaskan bahwa video mereka itu melakukan sebuah pemanggilan jin dan memasukkan, atau istilah namanya itu adalah mediumisasi atau apapun halnya itu tidak dilakukan di wilayah Gunung Saranjana secara langsung. Nah, jadi kalau bisa kita katakan itu benar atau tidak, ya silahkan kalian menilai. Atau mungkin mereka benar-benar memanggil jin Gunung Saranjana atau seperti apa, tapi 3 kali mereka melakukan selalu bisa menangkap jin Gunung Saranjana atau jin alam gaib Gunung Saranjana. Saya pun tidak tahu bagaimana kronologisnya, bagaimana bentuk ceritanya atau seperti apa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa teman-teman memahami. Atas kesalahan atau kekurangan video saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.